Pada Senin 28 April 2025, terjadi mati lampu massal di Spanyol, Portugal, dan barat daya Prancis. Rumah, kantor, kereta api, lampu lalu lintas, dan bahkan turnamen tenis Madrid terbuka, semuanya terkena dampak. Mati lampu ini menyebabkan kekacauan bagi jutaan orang dan mendorong pemerintah Spanyol dan Portugis serta operator jaringan untuk segera memperbaikinya dan mencari tahu penyebabnya. Mati lampu massal seperti ini jarang sekali terjadi di Eropa dan negara-negara maju, sehingga mengundang kecurigaan apakah insiden tersebut disebabkan oleh serangan cyber. Direktur Operasi Red Eléctrica de España, Eduardo Prieto, mengatakan bahwa temuan awal menunjukkan tidak ada gangguan apapun pada sistem kontrol, yang menyeratkan adanya serangan cyber. Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Portugal dari tahun 2015 hingga 2024, mengatakan tidak ada bukti bahwa itu adalah serangan cyber. Wakil Presiden Senior Komisi Eropa, Teresa Ribera, juga mengatakan kepada Radio Cinco Spanyol bahwa tidak ada bukti tindakan yang disengaja yang menyebabkan pemadaman listrik. Namun, bisa juga itu hanyalah upaya pemerintah dan operator untuk agar tidak semakin menimbulkan kekacauan publik. Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan apa yang menyebabkan pemadaman listrik tersebut. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga memperingatkan bahwa penyebab utamanya masih belum jelas. Menyikapi kasus ini, secanggih-canggihnya pertahanan tradisional suatu negara, misalnya punya banyak tentara, pesawat jet, hingga keberadaan rudal canggih dan nuklir, dapat menumbangkan suatu negara, atau setidaknya menyebabkan kerusakan serius di banyak tempat sekaligus. Itu juga dapat dilakukan dengan serangan cyber. Serangan cyber dapat menyasar jaringan listrik suatu negara, selama sistemnya terhubung dengan internet. Para peretas dapat mempenetrasi sistem jaringan listrik dan mengontrol sebagian atau semua sistem jaringan listrik suatu negara tersebut. Jaringan listrik Eropa merupakan salah satu sistem yang paling saling terhubung di dunia, yang memungkinkan perdagangan listrik lintas batas dan penyimbang jaringan. Keterhubungan ini juga meningkatkan risiko serangan cyber menyebar dengan cepat ke berbagai negara Eropa secara serentak. Serangan cyber terhadap infrastruktur energi dapat digunakan sebagai senjata perang hibrida. Misalnya, seperti yang pernah terjadi di Ukraina pada tahun 2015 dan 2016. Amerika dan Israel juga pernah menggunakan serangan Worm Stuxnet terhadap fasilitas pengayaan nuklir Iran pada tahun 2010, juga pada 5 tahun belakangan yang diumumkan oleh pemerintah Iran. Hebatnya, sekaligus sangat berbahayanya cyber attack adalah terbilang mustahil untuk mengetahui siapa aktor atau mastermind atau sponsor sebenarnya di balik serangan ini. Pemerintah manapun dapat menggunakan plausible deniability untuk menyangkal tuduhan itu, dan negara lawannya tidak bisa gegabah untuk tergesa-gesa menyatakan perang terbuka. Itu berbeda dengan serangan militer tradisional yang dapat dilacak, senjatanya dari mana, dibuat di mana, diluncurkan dari mana, dideteksi radar atau pencitraan satelit, dan seterusnya. Masalah-masalah baru membutuhkan solusi baru, tidak terkecuali untuk pertahanan cyber nasional.